Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Bapak Bambang Lakso Yuwono. Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Kita bersyukur bahwa pagi ini kita diberikan hari yang baru untuk kita jalani bersama dengan Tuhan dan sesama kita. Sebelum kita memulai doa pagi, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, sungguh kami bersyukur atas berkat-Mu yang senantiasa mencukupkan kehidupan kami. Sehingga sampai detik ini, kami masih dapat bernapas dan menjalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Namun kami menyadari bahwa dalam perjalanan hidup ini, kami senantiasa menghadapi berbagai macam cobaan dan godaan yang bisa saja membuat kami hidup tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam situasi tersebut, tidak jarang kami emosi, kami marah, sehingga mengakibatkan kami jatuh ke dalam pencobaan dan berbuat kejahatan. Untuk itu, kami membutuhkan bimbingan-Mu ya Tuhan, khususnya melalui firman-Mu yang hendak kami dengar pada pagi hari ini. Kami mohon akan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu mendengar dan mengerti akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Kristus, sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 353 bait 1 dan 4 bersama Saudara Jevon Jeremy dan Ibu Dian Handayani. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau.
Sahabat Kristus, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 37 ayat 8 yang berbunyi demikian. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan, menggumulkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu ada sebuah kejadian yang viral di media sosial. Apa kejadian itu? Kejadian yang viral itu berkaitan dengan seseorang yang melakukan penganiayaan kepada seorang perawat di salah satu rumah sakit swasta di kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam video yang viral di media sosial tersebut, terlihat ada seorang lelaki sedang melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan yang bekerja sebagai perawat di rumah sakit tersebut. Tidak hanya melakukan aksi penganiayaan, ternyata lelaki tersebut juga melakukan tindakan perusakan barang terhadap ponsel milik salah seorang perawat yang pada saat kejadian merekam aksi keributan tersebut. Dan akibat dari tindakan yang dilakukan oleh lelaki tersebut, maka ia harus berurusan dengan pihak kepolisian. Menarik sahabatku, polisi menyebut pelaku penganiayaan nekat melakukan aksi tersebut karena emosi marah sesaat yang tidak terbendung. Pelaku mengaku saat itu lelah oleh karena sudah 4 hari menjaga anaknya di rumah sakit. Sehingga ketika pelaku melihat tangan anaknya yang terluka usai dicabut infusnya oleh korban, pelaku langsung emosi, marah, dan bertindak sesuai dengan egonya sendiri. Atas perbuatannya tersebut, pelaku dijerat dengan pasal berlapis terkait penganiayaan dan perusakan barang. Dan ketika pelaku menyadari akan kesalahannya, ia kemudian melakukan permintaan maaf kepada perawat yang telah dianiayanya. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, dari kejadian tersebut kita bisa belajar bahwa emosi marah yang muncul tiba-tiba dan tidak terkontrol ternyata mampu berdampak buruk bagi kehidupan seseorang. Mengapa demikian? Karena emosi marah itu bisa membawa seseorang kepada tindak kejahatan. Dan tentunya hal itu akan merugikan bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Lalu bagaimana caranya kita mengatasi emosi marah yang bisa saja muncul dalam kehidupan kita? Mari kita belajar dari bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Mazmur pasal 37 ayat 8 yang berbunyi, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Rupa-rupanya sang pemazmur tahu betul bagaimana rasanya ketika marah. Ketika marah, seseorang mengalami panas hati, dan ketika panas hati tidak bisa dikendalikan, maka hal itu akan membawa kepada kejahatan. Hal ini secara fisiologis sebenarnya bisa dijelaskan. Karena ketika kita marah, darah
akan langsung mengalir ke frontal cortex dan mengurangi kemampuan berpikir secara rasional pada seseorang. Karena itu, ketika seseorang merasa marah, banyak orang yang bertindak tidak rasional dan akhirnya menyesal. Contohnya seperti lelaki dalam video yang viral yang saya sampaikan di awal tadi. Dan saat marah, tekanan darah juga akan meningkat, suhu tubuh juga akan meningkat, kecepatan nafas dan detak jantung juga meningkat, serta pupil akan melebar. Dan jika kemarahan ini terjadi dalam jangka waktu yang panjang, maka kemarahan itu akan merusak kesehatan jantung dan mental kita. Oleh karena itu, mari kita lakukan apa yang diajarkan oleh sang pemazmur, yaitu berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Dan sebagai langkah awal untuk menjalani semuanya itu, ada tips untuk kita bersama. Ketika kita mengalami suatu peristiwa yang tidak sesuai dengan keinginan kita, dan atau ketika kita dijahati oleh seseorang, sehingga membawa kita menuju kepada perasaan marah, maka kita bisa melakukan hal ini. Hitunglah angka dari 1 sampai 10 atau lebih banyak lagi sebelum bertindak. Karena ketika kita marah, kemampuan otak untuk berpikir rasional sedang tidak optimal. Harapannya, setelah kita bisa berpikir rasional, maka kita bisa mengatasi kemarahan itu, dan dengan tindakan untuk berhenti marah dan meninggalkan panas hati itu, dengan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dengan jalan demikian, kita terhindar dari kejahatan dan terhindar juga dari kerusakan kesehatan jantung dan mental kita. Dan kiranya Tuhan sendiri yang akan memampukan kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya untuk kita mampu menahan amarah, berhenti marah, memadamkan panas hati yang kita miliki. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sahabat Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami tentang marah yang mampu membawa seseorang kepada kejahatan. Kami diajar untuk berhenti marah, untuk jangan marah, memadamkan panas hati yang terkadang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya melalui kuasa Roh Kudus-Mu, kami mampu menghadapi semuanya itu. Pada saat ini kami juga berdoa untuk para pasien COVID yang saat ini sedang menjalani isolasi, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami mohon kiranya Tuhan menyembuhkan mereka, supaya mereka dapat beraktivitas kembali. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis yang bekerja di fasilitas kesehatan. Kiranya mereka diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan dalam menjalankan pekerjaannya. Kami berdoa untuk keluarga besar dari tenaga medis. Kiranya Tuhan yang memampukan mereka
untuk menjalani kehidupan berkeluarga dengan penuh bahagia di tengah pandemi yang masih berlangsung sampai saat ini. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Kami mohon Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan supaya pemerintah kami mampu mengatasi berbagai persoalan di negeri ini. Kami juga berdoa untuk para sahabat kami yang sedang sakit dan lemah tubuh. Kiranya Tuhan kuatkan dan sembuhkan para sahabat kami. Demikian juga dengan keluarga yang merawat. Kami percaya Tuhan yang akan juga memberikan kesehatan, kekuatan, dan penghiburan untuk mereka. Kami berdoa untuk kehidupan anggota jemaat dan simpatisan GKI Tumapel dengan segala pergumulan mereka masing-masing. Kami berdoa untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang berjuang untuk bisnisnya, mereka yang mencari pasangan hidup, mereka yang menantikan momongan di tengah keluarga, mereka yang berjuang dalam studi, mereka yang sedang bergumul dengan persoalan di tengah keluarga, dan pergumulan lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu pada saat ini. Namun kami percaya Engkau Tuhan Maha mengetahui apa pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu kami mohon Tuhan, Engkau memberkati setiap usaha yang akan dilakukan dan sudah dilakukan oleh kami pribadi lepas pribadi, sehingga usaha tersebut dipakai Tuhan untuk dapat menjawab setiap pergumulan yang ada, sehingga akhirnya kami nanti boleh mendapatkan jawaban dari Tuhan, yaitu damai sejahtera yang akan terjadi di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah doa syafaat kami. Dengarlah dan kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Kristus yang setia, doa pagi telah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.